Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik statistika bagian yang kelima yang akan menyajikan berkenaan dengan ukuran pemusatan data pada desil dan persentil. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan bagaimana kita bisa mendapatkan desil dan persentil dari data yang diberikan. Ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, ukuran pemusatan data berkenaan dengan desil. Desil adalah nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sehingga nanti ada 9 desil ya. Jadi mulai dari desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil ke 9. Jadi sekali lagi, desil merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sehingga diperoleh 9 desil. Desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil ke 9. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa menentukan letak dari suatu desil. Tentu merujuk dengan letak dari kuartil sama ya. Nanti letak dari suatu desil itu, kalau kuartil itu I dikali N plus 1 dibagi 4, maka kalau desil nanti I dikali N plus 1 dibagi 10. N adalah banyaknya data, sehingga nanti nilai dari desil itu merujuk ke data dinilai di mana letak dari desil itu ya. Untuk memudahkan, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan desil ke-7 dari data 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 ya. Kalau kita amati ada ya 9 data ya. Berarti nanti letak dari desil ke-7 tentunya 7 dikali 9 ditambah 1 per 10. 9 ditambah 1, 10 dibagi 10 dapat 1, berarti nilai desil ke-7 nanti terletak pada data ke-7. Oke, kalau kita amati data ke-7 itu adalah 7 ya. Jadi desil 7 dari data 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 adalah 7. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari desil dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Tabel di samping menunjukkan data nilai ulangan matematika sekelompok siswa. Tentukan desil ke-3, ke-6, dan desil ke-9 dari data. Tentu kita harus bisa membaca dari tabel distribusi frekuensi berikut ya. Ini kalau kita baca, nilai 60 diperoleh oleh 4 siswa, 77 siswa, nilai 80, 9 siswa, nilai 90, 6 siswa, dan nilai 100, 3 siswa ya. Untuk bisa mendapatkan desil, maka kita tentukan dulu banyaknya data ya, dengan cara menjumlah seluruh frekuensi yang ada. Sehingga kalau kita hitung banyaknya data di sini 4 tambah 7 11 tambah 9 20 tambah 6 26 tambah 3 29. Jadi banyaknya data ada 29. Maka letak dari desil ketiga adalah nilai yang ke I dikali N plus 1 per 10 ya. Berarti 3 dikali 29 ditambah 1 per 10. 29 tambah 1, 30 dibagi 10 dapatnya 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti letak dari desil ketiga itu pada data ke-9. Nah, kalau kita baca di sini berarti data ke-9 sampai 60 ini data ke-4. Kemudian sampai di akhir data 70 11 ya. Berarti terletak di data yang nilainya 10 ya. Nah, ini. Sehingga kita peroleh data ke-9 sama dengan 70. Jadi nilai 70 itu mulai dari data ke-5 sampai data ke-11 ya. Oke, sehingga data ke-9 nilainya sama dengan 70. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan letak dari desil ke-6? Berarti 6 dikali 29 plus 1 per 10. 30 dibagi 10 dapat 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti letak desil ke-6 itu pada data ke-18. Nah, sekarang tadi sudah kita hitung bahwa 70 itu sampai data ke-11 ya. Berarti data ke-12 ya sampai data ke-18 ya.
itu berarti nilainya adalah 80 ya. Data ke 11 ya, data ke 11 sampai data ke 20 ya, itu berarti nilainya adalah 80. Sementara yang diminta adalah data ke 18. Berarti nilainya sama dengan 80 ya. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan desil ke 9 berarti 9 dikali 29 plus 1 per 10 ya. 30 dibagi 10 dapat 3. 3 kali 9 sama dengan 27. Berarti kita mencari desil ke 9 ini di data ke 27. Oke. Sampai ini adalah nilai data ke 20, berarti nanti 90 itu mulai data ke 21 sampai ya 26 ya. Berarti data ke 27 sampai terakhir data ke 29 itu adalah nilai 100. Berarti data ke 27 nilainya sama dengan 100. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami berkenaan dengan desil ya. Berikutnya berkenaan dengan persentil. Nah, dari kata persen ya, berarti nanti nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga ada 99 persentil. Mulai persentil 1, 2, 3 sampai persentil 99. Jadi sekali lagi, persentil adalah nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga ada 99 persentil. P1, P2, P3 sampai P99 ya. Oke, sekarang untuk bisa mendapatkan nilai dari persentil, maka kita tentukan dulu letak dari persentil ya, merujuk dari desil. Kalau desil dibagi 10 berarti nanti letak dari nilai persentil, nilai yang ke I dikali ya tentunya N plus 1 dibagi 100 ya. Sementara nanti nilai persentil merujuk di mana data itu letaknya ya. Perhatikan contoh ya. Nah, tabel di samping menunjukkan data nilai ulangan matematika sekelompok siswa. Tentukan persentil ke 45 ya. Oke, untuk bisa menentukan persentil kita hitung terlebih dahulu banyaknya data ya. Tentu kalau dibaca data ini nilai 6 diperoleh 30 orang, 7 50 orang, 8 60 orang, 9 40 orang dan nilai 10 19 orang ya. Nah, kalau kita hitung banyaknya data berarti seluruh frekuensi ini kita jumlah ya. 30 tambah 50 80 tambah 60 140 tambah 40 180 tambah 19 199. Jadi banyaknya data ada 199. Berarti nanti letak persentil ke 45, letak P-nya berarti di data ke ya 45 atau I dikali N plus 1 per 100, N-nya 199, I-nya 45 ya. 199 ditambah 1 200, 200 dibagi 100 dapat 2. 2 dikali 45 sama dengan 90. Jadi letak dari persentil ke 45 itu berada pada data ke 90. Nah, sekarang bagaimana menentukan data ke 90? Sampai sini berarti data ke 30, sampai sini data ke 80. Berarti mulai data 81 sampai data ke 140 itu ada di data yang nilainya 8 ya. Berarti data ke 90 nilainya sama dengan 8. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Senang bersama kalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.